Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah Jumat Agung tahun 2021. Bapak Ibu Saudara, kami memberikan penekanan kepada ibadah Jumat Agung kali ini dengan sebutan ibadah Jumat Agung yang unik atau eksklusif. Mengapa unik atau eksklusif? Bapak Ibu Saudara, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa menikmati ibadah Jumat Agung hari ini secara pribadi. Kata kunci di sini adalah secara pribadi. Sebelum lebih lanjut, saya akan jelaskan tentang pribadi atau eksklusifnya ibadah ini. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahwa penebusan adalah hal yang paling penting di dalam kekristenan. Di antara sekian banyak Tuhan yang dipercaya oleh umat manusia di seluruh dunia ini, Bapak Ibu Saudara perlu bangga dan perlu ketahui bahwa hanya ada satu Allah yang rela dirinya mati menjadi tebusan bagi umatnya. Mungkin Bapak Ibu sulit mendapatkan pribadi Allah seperti Allah yang kita percaya, yang memberikan dirinya rela mati. Penebusan berbicara tentang darah, darah berbicara tentang nyawa. Artinya Allah sendiri merelakan dirinya mati, menyerahkan nyawanya sebagai ganti umatnya. Yesus Kristus sebagai Allah sejati, Dia memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Dia harus menjadi domba Paskah yang harus diserahkan bagi dosa dan pelanggaran kita. Salib berbicara tentang penggantian. Penggantian dari pribadi Allah yang diberikan kepada pribadi kita, manusia, umatnya. Penggantian pribadinya, di mana Dia yang adalah kudus menjadi najis, supaya kita yang najis menjadi kudus dan suci. Dia yang kuat harus menjadi lemah sebagai ganti kita, supaya kita yang lemah menjadi kuat. Dia yang kaya harus menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Dia yang penuh sukacita adanya harus berduka karena dosa dan pelanggaran kita, supaya kita yang bersedih menjadi bahagia. Dia yang mulia harus menjadi pribadi yang hina, supaya kita yang hina menjadi mulia dan berharga. Salib berbicara tentang kemuliaan yang mengubahkan, menggantikan kutuk, dosa, kehinaan menjadi sinar kemuliaan yang luar biasa bagi kita. Salib juga berbicara tentang satu-satunya jalan Allah untuk membangun hubungan yang sangat pribadi dan eksklusif bagi kita, antara Dia dengan saudara, antara pribadinya dengan pribadi saudara, dan antara namanya dengan nama saudara. Oleh sebab itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita larutkan diri kita, roh kita, spirit kita, perasaan kita dalam kesengsaraan Kristus, dalam penderitaan Dia. Mari kita rasakan bagaimana Dia bersedih, berduka, Dia harus sakit, Dia harus malu oleh karena kita. Dan kita akan semakin paham apa arti penebusan itu, bahwa hari ini dan hari esok kita menjadi umat yang sudah digantikan di dalam Kristus. Kesedihan kita menjadi sukacita. Hidup tanpa harapan menjadi hidup yang penuh dengan harapan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menjadikan ibadah hari ini menjadi ibadah yang pribadi. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa lakukan secara unik kali ini. Mungkin bisa dilakukan di ruang tamu, di ruang tidur, mungkin matikan lampu, gunakan beberapa lilin. Atau mungkin juga Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan earphone atau headphone ya, supaya kita tidak bisa terganggu oleh situasi di sekeliling kita. It's okay, apa saja bisa Bapak Ibu Saudara lakukan. Yang penting kita bisa secara pribadi menikmati hadirat, kesengsaraan, dan perkabungan di dalam Kristus secara pribadi Bapak Ibu. Selamat menikmati ibadah Jumat Agung, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, hari ini kita arahkan hati kepada Tuhan.
untuk mengingat semua pengorbanannya yang Ia sudah berikan bagi kita, menebus dosa kita, bahkan mati bagi kita, supaya kita diselamatkan, supaya kita hidup. Mari bersyukur. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib
Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang merupakan sumber kekuatan buat kami. Salib mengingatkan kami bahwa bilur-Mu sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, kami berharap kepadamu, Engkau yang menyatakan segala mujizat-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
harapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Kau sumber pengharapan, Kau sumber kesembuhan bagi setiap yang percaya. Semua karena salib-Mu, karena anugerah-Mu. Katakan, Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup, amin, untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kau sanggup Tuhan melakukan mujizat-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih karena salib-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Praise your name. Ketika itu, hari sudah kira-kira
jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu. Ulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Karena salibnya kita dibebaskan. Karena salibnya kemenangan ada di pihak kita. Syukur kepada Allah dengan kasih-Nya yang luar biasa, yang mau mati bagi kita, menjanjikan kebebasan, kemenangan, dan hidup yang kekal. Haleluya. Darah-Mu Tuhan, kami boleh diampuni, disucikan. Nyanyikan. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It was as white as snow. Oh, the blood of Jesus.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya Bapak Ibu diberkati lewat pujian dan penyembahan yang kita sudah nikmati bersama-sama. Tanpa terasa saudaraku, setahun sudah kita berada di masa pandemi ini. Dan saya masih ingat waktu pandemi awal kita juga tapping tentang Jumat Agung ini juga. Dan masa-masa yang tidak mudah buat kita lewati selama setahun ini. Dan bahkan dalam setahun ini ada beberapa di antara kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, bahkan orang-orang yang mereka kasihi. Sungguh tidak mudah sepanjang tahun ini kita berjalan dalam kehidupan ini. Bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kapan berakhirnya pandemi ini? Dan semakin banyak pertanyaan yang dimunculkan, semakin sulit orang menjawabnya tentang kapan berakhirnya pandemi ini. Bahkan rasanya tidak ada kepastian. Ya, hidup di dunia ini selalu ada hal yang disebut ketidakpastian. Sebab dunia ini tidak bisa memberikan sebuah kepastian. Semua bisa berubah-ubah dengan seketika. Dan kemudian membuat banyak manusia yang kaget dan tidak siap menghadapinya. Tetapi saya mau ingatkan kepada saudara, Jumat Agung ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa ada kepastian di dalam Tuhan. Tuhan yang memberikan sebuah kepastian tentang kehidupan kita. Sebab di dalam Dialah ada kepastian. Di dunia ini tidak bisa memberikan kepastian buat kita. Tetapi di dalam Kristus, Kristus memberikan kepastian tentang kehidupan kita. Bahkan ketika kita meninggalkan bumi ini, ada satu tempat yang Dia sudah sediakan buat setiap kita yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu Dia mati buat kita. Darahnya tercurah. Dia tersalib buat kita untuk memberikan sebuah kepastian kehidupan kepada manusia yang dikasihinya untuk kita semua. Hari ini, mari kita bangkitkan kembali semangat hidup kita. Ada Tuhan di balik kegelapan. Di tempat-tempat yang tidak pasti, ada kepastian di dalam Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Dia. Kita jangan hanya melihat dengan pandangan lewat panca indera jasmani kita. Mari kita asah manusia rohani kita, panca indera rohani kita, untuk melihat Tuhan yang sudah memberikan kepastian di dalam hidup ini. Itu yang akan membawa hidup kita punya semangat yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya Jumat Agung ini adalah salib, pergumulan, dan jawaban. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan. Dan saya berdoa beberapa menit ke depan, apa yang saya bagikan ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, kami berdoa untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, yang kami dengar bersama-sama, akan menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Kami tahu kami berada di dalam sebuah perjalanan yang tidak mudah dalam hidup ini. Akhir-akhir ini banyak hal yang bisa membuat kami mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi Tuhan, lewat kematian-Mu, kami diingatkan kembali bahwa Engkau sudah memberikan yang sempurna, yang utuh, yang komplit, kepastian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salib, pergumulan, dan jawaban. Saudaraku, hari ini kita diingatkan kembali akan kasih yang besar, kasih yang mulia, kasih yang agung, kasih yang sempurna dari Tuhan kita. Saya ulangi, hari ini kita diingatkan kembali akan kasih yang besar, kasih yang mulia, kasih yang agung, kasih yang sempurna dari Tuhan kita. Saudara, ada satu ayat yang sangat membuat saya terharu, dan Roh Kudus menjamah hidup saya. Ayat itu bunyinya seperti ini: Bapa kita di surga itu tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Kalimat tidak menyayangkan anaknya yang tunggal diberikan bagi kita untuk tergantung di atas salib, untuk membayar pelanggaran dan dosa kita. Saudaraku, seharusnya kitalah yang harus menanggung semua pelanggaran dan dosa kita. Tetapi Tuhan yang kudus itu
Tuhan yang mulia itu, Tuhan yang agung itu, Bapa yang luar biasa itu, tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Ketika saya merenungkan kalimat bahwa Bapa tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, saya membuat satu kalimat, dan saya berharap kalimat ini akan memberkati dan mengingatkan Anda dan saya yang sesungguhnya bahwa Anda dan saya harusnya bersyukur dengan Tuhan. Kita adalah orang yang paling berdosa dari apa yang bisa kita katakan. Kalau kita mau berkata tentang diri kita, tidak perlu kita sombong, tidak ada kemegahan dalam hidup kita. Bahkan kebaikan kita seperti kain kotor. Tidak ada kebanggaan dalam hidup kita yang kita perlu ucapkan. Kekayaan kita tidak bisa menjadi kebanggaan kita. Tidak ada. Tidak sebanding dengan semuanya. Kita ini orang yang tidak layak. Orang yang paling berdosa dari apa yang kita bisa katakan. Kita adalah orang yang paling tidak layak. Orang yang paling kotor. Namun saudaraku, ketika saya membaca bahwa Bapa kita tidak menyayangkan anaknya yang tunggal mati di kayu salib, saya berpikir, namun sekalipun kita ini memang orang yang paling berdosa, tidak layak, paling kotor, namun di saat yang bersamaan kita melihat pintu yang terbuka, di mana kasih-Nya yang sempurna, kasih-Nya yang utuh, kasih-Nya yang tanpa batas itu diberikan untuk kita, untuk Anda dan saya. Luar biasa, saudaraku. Ketika saya merenungkan ini, kita tidak perlu sombong dengan kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh setiap kita tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan buat hidup kita. Banyak orang yang memberikan compare, ya, hanya gara-gara kita punya masalah sedikit, ataupun mungkin juga tersakiti oleh orang lain, atau ekonomi kita, atau sakit kita yang belum disembuhkan. Seringkali kita merasa, kita membuat compare, bahwa Tuhan sepertinya adalah Tuhan yang tidak mengasihi kita. Saudaraku, saya ingin kembali mengingatkan Anda sekalian, semua penderitaan, pergumulan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Kalau hari ini kita menghadapi masa-masa yang sulit, ada banyak pergumulan di sana, ada banyak penderitaan, tidak bisa dibandingkan dengan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, hari ini saya mengingatkan kembali akan kasih itu. Ya, salib itu di dalamnya ada pergumulan, tapi juga ada jawaban. Nah, pergumulan dan penderitaan yang kita alami, saudara, atau dialami seseorang dalam kehidupan ini, memang memiliki daya goncang yang luar biasa. Memiliki daya goncang yang luar biasa dalam diri orang tersebut. Setiap orang yang mengalami pergumulan apapun dalam diri manusia itu, dalam diri orang itu, ataupun juga penderitaan, apa yang dialami, itu memiliki daya goncang yang sangat kuat. Dan seringkali itu mempengaruhi kehidupan orang yang mengalami itu semua. Nah, apa yang saya sebut daya goncang itu bisa mengakibatkan yang buruk terjadi dalam diri orang itu karena tidak sanggup menahan semua goncangan itu. Saudaraku, saya merenung hari-hari ini di satu sisi kasih Kristus yang besar, yang luar biasa yang diberikan kepada kita lewat kematiannya. Tapi di sisi lain dalam kehidupan di dunia ini, kita menghadapi pergumulan penderitaan yang begitu luar biasa. Dan daya goncangnya itu sangat kuat. Dan sehingga membuat banyak orang itu mengalami kondisi yang buruk. Karena tidak kuat menahan semua itu. Bahkan itu semua juga bisa menimpa kita orang yang percaya. Kita tidak luput dari kerasnya goncangan yang kuat itu. Kita bisa mengalami penderitaan walaupun kita sudah percaya sama Tuhan. Kita bisa mengalami pergumulan walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan. Dan seringkali ketika itu datang, goncangannya begitu kuat, daya goncangnya begitu kuat.
Dan ketika goncangan itu menimpa kita sebagai orang yang percaya, selalu muncul sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang muncul seperti ini di dalam pikiran kita. Di manakah Tuhan ketika saya mengalami pergumulan dan penderitaan? Mengapa Tuhan diam saja? Ada dua hal penting yang sangat menurut saya kontradiktif yang terjadi di atas salib, saudaraku. Ini yang saya mau bahas. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Markus pasal 15 ayat 33 dan 34. Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 dan 34. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu ketika Yesus disalib. Waktu menunjukkan jam 12 siang, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Sampai jam 3. Dan pada jam 3, dengarkan ini, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Apa yang diserukan oleh Yesus? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, pada waktu itu, Yesus menjadi manusia, menggantikan kita, tergantung di atas kayu salib. Dia manusia, 100% manusia, 100% Allah. Dan pada waktu dia menjadi manusia, dia tergantung di atas kayu salib. Pada saat itu dia merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh kemanusiaan kita hari ini. Yesus mengalami sebuah pergumulan dan penderitaan. Saya mengatakan pergumulan karena menjelang hari penangkapan sampai dia di Taman Getsemani di sana. Yesus berkata bahwa dia bergumul dan peluhnya sampai seperti darah. Itu artinya bahwa dia mengalami tingkat goncangan yang sangat-sangat luar biasa. Sebagai manusia yang menggantikan kita. Pergumulan yang begitu luar biasa. Daya goncangnya begitu kuat. Sampai kemudian dia tergantung di atas kayu salib. Dan pada jam 3 dan waktu itu gelap. Dia berteriak kepada Bapanya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa? Nah saudaraku, seruan ini muncul di salib saudaraku. Di atas kayu salib. Ketika Yesus sebagai manusia menggantikan kita. Bayangkan untuk mengalami hukuman di atas kayu salib. Saudaraku, saya ingin menyoroti dari seruan Tuhan Yesus ini. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sebagai manusia waktu itu. Nah saudaraku, bukankah ini juga seruan kita pada waktu hal yang sama? Saudaraku, seruan mengapa Allah tidak bersama kita? Kenapa Allah diam saja? Itu bukankah juga yang dialami oleh Yesus di atas kayu salib? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bukankah juga ini juga seruan kita orang percaya dalam pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh setiap kita. Dan itu juga seruan kita dalam keseharian kita ketika kita mengalami pergumulan, penderitaan, dan goncangannya begitu kuat. Nah sekali lagi saya berkata, begitu kerasnya daya goncang yang dikarenakan adanya sebuah pergumulan dan penderitaan, banyak orang harus mempertahankan iman mereka. Dan itu tidak mudah. Sebagian di antara mereka terjungkal di dalam perjalanan iman mereka. Tapi Yesus memberikan sebuah gambaran, contoh yang luar biasa. Ingat dia menjadi manusia pada waktu itu. Dia harus menanggung penderitaan sama seperti yang kita rasakan sebagai manusia bisa. Dan dia menjadi manusia pada waktu itu. Dan pada saat dia mengalami itu, dia pun berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah saudaraku, penderitaan, pergumulan itu seringkali memiliki daya goncang yang sangat luar biasa. Apakah selesai di sana? Tidak. Nanti kita akan lihat. Ya, seorang yang bernama Charles Templeton, ini adalah seorang rekan pelayanan dari Billy Graham, seorang penginjil hebat itu. Billy Graham seorang penginjil yang luar biasa. Dia memiliki teman namanya Charles Templeton.
Charles Templeton ini adalah seorang penginjil yang luar biasa juga. Dan Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Dalam setiap kebaktian yang dipimpinnya dalam 1 tahun, Charles Templeton ini berkhotbah kepada 1,5 juta orang. Dia memberitakan Injil di hadapan 1,5 juta atau 1,5 juta orang. Luar biasa. Kalau kita melihat kehidupan Charles Templeton ini, orang yang penginjil yang sangat luar biasa. Dia begitu memberitakan nama Yesus. Dalam 1 tahun, 1,5 juta orang mendengar kabar Injil yang dia sampaikan. Tapi saudaraku, dalam satu kisah yang menyedihkan, hamba Tuhan ini terjatuh dalam perjalanan imannya kepada Tuhan. Ia berubah menjadi pribadi yang agnostik, artinya meragukan keberadaan Tuhan. Mungkin Anda bertanya, kok bisa? Ini orang yang luar biasa, penginjil yang hebat, 1,5 juta orang mendengar kabar pemberitaan Injilnya dalam 1 tahun. Tiba-tiba menjadi agnostik, meragukan keberadaan Tuhan. Nah, apa penyebabnya? Saya membaca kisahnya, menyedihkan sekali saudaraku. Ya, hal yang menyebabkan dia meragukan keberadaan Tuhan adalah gara-gara ia melihat sebuah foto seorang wanita Afrika yang mendekap atau memeluk bayinya yang sudah tidak bernyawa lagi. Di mana saat itu Afrika sedang menghadapi musim kemarau yang panjang dan tidak ada air di sana. Jadi Afrika mengalami kekeringan. Lalu dalam pikirannya Charles Templeton ini, ketika dia melihat foto ini, pikirannya mulai muncul pertanyaan di dalam pikirannya. Pertanyaannya seperti ini, bukankah yang dibutuhkan hanya hujan? Ya kan? Kalau musim kemarau panjang tidak ada air, bukankah yang dibutuhkan hanya hujan? Terus dia mulai muncul pertanyaan lagi. Siapa yang mengendalikan hujan? Bukankah Tuhan? Mengapa Tuhan tidak turunkan hujan? Bukankah Dia Maha Kasih? Ketika pertanyaan-pertanyaan itu muncul di dalam pikirannya dan dia tidak bisa menjawab dan tidak bisa menemukan jawaban, imannya runtuh. Saudara, pergumulan dan penderitaan itu seringkali bisa memiliki daya goncang yang begitu kuat dan bisa meruntuhkan iman seseorang. Ini yang dialami oleh Charles Templeton. Dia seorang penginjil, sahabat daripada Billy Graham. Seorang penginjil yang luar biasa. Dalam 1 tahun, 1,5 juta orang mendengar kabar itu. Berita Injil yang dia sampaikan. Tapi tiba-tiba dia meragukan keberadaan Tuhan. Menjadi agnostik. Gara-gara dia melihat sebuah foto seorang ibu yang mendekap memeluk bayinya yang sudah mati, tidak bernyawa. Di Afrika pada waktu itu, karena musim kemarau yang panjang, tidak ada air lagi. Mulai muncul pertanyaan, yang dibutuhkan kan hanya hujan. Yang mengendalikan ini kan semua Tuhan. Kenapa Tuhan tidak melakukan itu? Tidak menurunkan hujan? Padahal Tuhan itu Maha Kasih. Pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul. Sudah sama, ketika Yesus berada di salib itu, dia tahu, dia ngerti, ini tidak mudah buat dia. Itu sebabnya dia berteriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebagai manusia, dia tahu bahwa ini penderitaan yang berat, yang tidak mudah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi pertanyaannya, apakah betul di salib itu, di atas salib itu, Tuhan meninggalkan Yesus? Bapaknya meninggalkan dia? Itu pertanyaan. Apakah benar bahwa Charles Templeton ini ketika dia bertanya, kan hanya butuh hujan, yang mengendalikan hujan itu Tuhan. Apakah Tuhan tidak ada dan membiarkan? Apakah benar demikian? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, disinilah letaknya betapa sulitnya kita memahami hal itu. Tetapi kalau Anda perhatikan, di salib itu bukan hanya Eloi, Eloi lama sabachthani saja. Tapi di salib itu, di atas salib itu ada karya keselamatan yang besar buat banyak orang. Jadi saya mau berkata kepada saudara bahwa di salib itu, di atas salib itu bukan hanya ada Eloi, Eloi lama sabachthani. Tapi lewat salib itu ada rencana yang besar yang Tuhan kerjakan lewat diri Yesus buat setiap kita. Kita nggak pernah tahu memang
karena pengetahuan kita terbatas. Sama seperti Charles Templeton. Dia menyimpulkan, dia membuat pertanyaan, dan sampai pada kesimpulan, akhirnya dia meragukan Tuhan. Karena apa? Dia tidak menemukan jawaban seperti apa yang dia inginkan. Nah, saudaraku, saya berkata, sesungguhnya di atas salib itu bukan hanya Eloi, Eloi lama sabachthani, tapi di atas salib itu juga Tuhan berkata, sesungguhnya kalau saya boleh gambarkan bahwa aku ada di atas salib itu juga. Ya. Kenapa saya berkata demikian, saudara? Saudaraku, saya berkata begini, di atas kayu salib, sesungguhnya bukan hanya ada pertanyaan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi juga ada jawaban yang Tuhan berikan, aku di sini, di tengah pergumulan dan penderitaanmu. Kenapa saya berkata demikian? Sebab salib itu adalah tanda dan bukti kepedulian Tuhan terhadap manusia yang berdosa. Amin, saudaraku. Ya. Jadi bukan hanya Eloi, Eloi lama sabachthani. Bukan hanya itu, tetapi Allah ada di situ, Bapa ada di situ. Bukankah salib itu juga tanda bukti kepedulian Tuhan terhadap manusia yang berdosa? Anda bisa bayangkan seandainya tidak ada salib, tidak ada kematian Yesus di sana, hidup kita kayak apa? Seketika memang itu sebuah penderitaan. Seketika itu seperti sebuah gambaran seperti Tuhan meninggalkan. Tetapi di balik itu semua yang seketika yang kita pikir Tuhan meninggalkan, ternyata tidak. Sama seperti dalam kehidupan kita, saudaraku. Ketika kita menghadapi pergumulan dan penderitaan, seketika sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang bekerja lewat itu semua. Bukankah salib adalah tanda bukti kepedulian Tuhan terhadap manusia yang berdosa? Saya sangat terberkati dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 untuk menegaskan apa yang saya katakan, bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Ya, dia berkata begini firman-Nya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya. Artinya apa? Ketika Tuhan memberikan Yesus, Dia tahu Yesus akan tergantung di atas kayu salib, anaknya yang tunggal itu. Semua ada dalam kontrolnya. Semua ada dalam rencananya. Semua ada di dalam kedaulatannya. Artinya Tuhan tidak tinggal diam di sana. Itu hanya beberapa waktu saja. Setelah itu Yesus bangkit. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tertarik kata mengaruniakan. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya. Kata mengaruniakan itu memiliki arti yang simpelnya seperti ini. Allah adalah pribadi yang menaruh belas kasihan dan rela berkorban, memberikan yang terbaik yang dimilikinya, yaitu anaknya yang tunggal. Jadi saudaraku, kata mengaruniakan anaknya yang tunggal itu memiliki arti bahwa Allah adalah pribadi yang menaruh belas kasihan, rela berkorban, memberikan yang terbaik yang dimilikinya, yaitu anaknya yang tunggal. Sampai Filipi pasal yang kedua ayat 8 berkata demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, anaknya yang tunggal itu, Yesus itu, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Saudaraku, luar biasa. Artinya Tuhan tidak tinggal diam di sana. Tidak tinggal diam. Jadi, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Seandainya tidak ada ketaatan daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib, bagaimana hidup kita? Dan saudaraku, penderitaan yang dialami Yesus itu seketika, hanya beberapa waktu untuk sesuatu rencana yang besar. Nah, seringkali dalam hidup ini, pergumulan dan penderitaan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi saudaraku, ketika itu datang memang memiliki daya goncang yang kuat luar biasa. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tetap ada di sana. Tuhan tetap bekerja sekalipun kita tidak merasakan dan melihatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salib juga sebagai tanda
kepedulian Tuhan terhadap pergumulan dan penderitaan setiap kita hari ini. Apapun yang kau alami, saudaraku, salib adalah tempat bertemunya seruan yang berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan Tuhan menjawab, "Aku ada di sini di tengah penderitaan dan pergumulan kita, pergumulanmu." Salib tempat pertanyaan manusia dan sekaligus tempat Tuhan memberikan jawaban atas pertanyaan manusia. Ketika Yesus bertanya, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" Dia sebagai manusia waktu itu. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini pertanyaan manusia. Tetapi juga sekaligus salib itu menjadi tempat di mana Tuhan memberikan jawaban atas pertanyaan manusia. Saudaraku, kalau hari ini engkau banyak pertanyaan di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan sebagai manusia, saya mau berkata, Tuhan tidak tinggal diam. Dia juga akan menjawab dan berkata bahwa aku bersamamu dan aku ada di sini bersama dengan engkau. Nah, saudara, kalau Anda bertanya di manakah engkau Tuhan di tengah pergumulan dan penderitaanku hari-hari ini, maka simpel, pandanglah salib. Ada satu lagu zaman dulu yang bagus itu, ya, tentang bila ku ingat salib. Saudara, lagu itu sangat memberkati hidup saya. Berkali-kali saya setel, ya, lagu-lagu yang zaman dulu, ya, lagu-lagu himne, ya, bila ku pandang salib. Saudaraku, saya diberkati. Tidak ada pergumulan penderitaan manusia yang tidak terjawab di salib. Semua terjawab di atas salib, saudara. Maka ketika engkau sedang mengalami itu, sekalipun daya goncangnya kuat, pandanglah salib itu. Pandanglah salib itu. Yesus pernah bertanya hal yang sama. Tapi perlu diingat, setelah salib ada kebangkitan. Setelah pergumulan selalu ada kemenangan. Dan Tuhan itu menyertai setiap kita. Nah, saya berdoa hari ini, bila engkau sedang mengalami pergumulan, ingat kasih yang sempurna, kasih yang luar biasa, kasih yang tanpa batas itu ada untuk saudara sekalian, ada untuk kita semua. Jadi ketika pergumulan dan penderitaan itu kita alami, dan kau membuat pertanyaan-pertanyaan yang semakin sulit untuk dijawab, saudaraku, pandanglah salib itu. Maka di sana memang ada banyak pertanyaan, tapi juga di sana ada jawaban yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dan sekali lagi ingat, setelah salib selalu ada kebangkitan, setelah pergumulan selalu ada kemenangan. Nah, Jumat Agung ini kita diingatkan kembali akan kasih yang sempurna, kasih yang tidak pernah gagal, kasih yang selalu memberikan kepastian bahwa Dia menyertai kita dimanapun kita berada, saat apapun. Kasihnya tidak pernah berubah. Dia sudah mengirimkan anaknya yang tunggal mati untuk kita sekalian. Harta miliknya, milik kepunyaannya yang sangat-sangat luar biasa diberikan untuk kita. Bapa tidak pernah menyayangkan anaknya untuk diberikan buat setiap kita. Mari kita kuatkan iman dan teguhkan song-song hari depan bersama dengan Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang selalu ada buat setiap kita. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita minta anugerahnya dilimpahkan buat setiap kita hari ini. Biarlah kekuatan yang baru ada bersama dengan kita. Bukankah Yesus sudah memberikan segalanya buat kita sekalian? Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Tuhan, kami akan pandang salib di atas setiap pergumulan dan penderitaan yang kami alami. Di salib itu ada pertanyaan, tetapi juga di salib itu ada jawaban. Salib itu tempat bertemunya pertanyaan-pertanyaan manusia dan jawaban-jawaban dari Tuhan. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang besar di atas salib, yaitu Yesus yang sudah mati buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati setiap umat-Mu. Bila sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, biarlah hadirat-Mu yang manis
memenuhi kami sampai kami merasakan itu, dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semuanya. Jemaat Tuhan, mari kita akan angkat roti di atas kepala kita. Kita taruh tangan kiri di dada kita. Firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari yang percaya, kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan angkat cawan di atas kepala kita. Firman-Nya berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari yang percaya, kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan angkat kedua belah tangan kita. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan yang mengasihi kita, yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal diberikan buat kita, mati di atas kayu salib. Tuhan, terima kasih untuk semua kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa. Kami tahu selalu ada pergumulan, selalu ada penderitaan yang kami harus lewati dalam hidup ini. Kami tahu pergumulan dan penderitaan memiliki daya guncang yang luar biasa. Tapi kami mau pandang salib. Di atas salib itu Tuhan, ada pertanyaan-pertanyaan dari manusia. Tetapi juga ada jawaban dari Tuhan. Bahwa rencana-Mu itu besar. Tuhan, bawa iman kami, hati kami, mata rohani kami untuk melihat karya terbesar-Mu di dalam hidup kami, yaitu kematian anak-Mu yang tunggal di atas salib untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, biarlah iman kami semakin kuat dan kami berjalan dengan iman yang teguh. Semakin hari semakin kuat, karena mata kami memandang Engkau, memandang salib. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar dan yang sempurna. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
Saya percaya bahwa Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dalam ibadah Jumat Agung hari ini. Saya terus mendoakan supaya engkau tidak kehilangan bagaimana pengertian yang dalam, bagaimana Tuhan mengasihi Bapak Ibu saudara sekalian. Ingat, Bapa kita di surga tidak pernah menyayangkan anaknya untuk diberikan mati di atas kayu salib buat setiap kita. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua yang luar biasa yang Tuhan kerjakan buat setiap kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita minta berkat Tuhan turun atas hidup setiap kita. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah Jumat Agung yang sudah Kau sertai dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati setiap kami. Biarlah iman kami dikuatkan, diteguhkan. Kami tidak akan goyang mengikut Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Kami menjadi umat-Mu yang diteguhkan senantiasa, merasakan kasih-Mu yang sempurna, kasih yang utuh, kasih yang tanpa batas. Kami nikmati setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau menyertai kami. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang sakit, dimanapun mereka berada. Tuhan memulihkan dan menyembuhkannya dengan sempurna. Sakit apapun itu, Tuhan menyembuhkan. Yang saat ini sedang bergumul dengan ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, studi, Tuhan memberkati mereka. Anugerah-Mu cukup buat mereka. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia-Mu limpah atas mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tak henti-hentinya Tuhan kami membawa bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mendoakan biarlah negara kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa setiap rencana-rencana yang tidak baik untuk bangsa kami patahkan semua di dalam nama Yesus. Dan biarlah kerukunan, kedamaian, Shalom-Mu ada di bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami mendoakan beberapa saudara kami yang terluka karena akibat bom yang ada di Makassar. Tuhan memberkati dengan kesembuhan. Tuhan menolong, iman mereka tidak goyah dan mereka tetap setia kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang merencanakan yang jahat juga. Tuhan, anugerah-Mu juga cukup untuk mereka. Biarlah kasih karunia-Mu itu hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Engkau juga memberkati. Terus dan bawa pemimpin-pemimpin bangsa kami ini hidup dalam takut akan Tuhan. Dan terus kehendak-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan angkat kedua belah tangan kita. Akhirnya kekasih-kekasih Allah, biji mata Allah. Biarlah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari saat ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya, engkau akan menjadi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, studi, bahkan sepanjang minggu ke depan, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Terima kasih, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa ibadah Paskah secara online akan kami siarkan, Gereja Maranatha siarkan hari Minggu jam 7 pagi. Dan saya percaya bahwa kuasa kebangkitannya akan mengubah hidup setiap kita. See you, Tuhan memberkati.